Bu Sri itu harus nurut sama suaminya. Kasih itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang benar aja. Rugi dong. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian kata-kata yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media dan bakal kita kupas di channel ini. Ya, kali ini kita bakal ngebahas soal updatean dari Mawwa dan Ihsanul Fahmi dengan Inara, teman-teman. Karena kalian ini kayak, Bang, update lagi dong gitu. Aku penasaran kasusnya udah sampai mana. nah, mari kita bahas. Ada apa sih perkembangannya? Oh ya, kemarin kita sempat membahas dia sedikit dari channel berita ini ya, FKR Project. Nah ya, di websitenya di situ kita juga ada update-update sedikit gitu ya soal video-video yang lagi viral. Ya, kali ini kita bakal ngebahas lewat versi kontennya aja ya. Yaudah, kita mulai aja videonya, nggak usah lama. Karena kenapa? Gosip Mati drama di Indonesia itu nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga kali. Oke, let's go. Detik-detik momen Ihsanul Fahmi bertemu putranya dengan Mawwa untuk pertama kalinya. Wes, kita lihat videonya. Set. Oh, ini Ihsanul Fahmi bawa mainan ya, sepertinya dengan talkback. Ya. Dipanggil. Karena kelakuannya dia sendiri nih, jadi kayak gini kan. Itu mainan tuh, dibawa mainan. Oh. Wis, ini dia Ihsanul Fahmi. Saat udah kayak sidang ya. Duduknya di tengah nih biasanya. Ya, kursi tengah kan. Set. Dia tinggalkan anak satu-satunya dan dia rawat 3 anak dari orang lain. Laki-laki hebat menyakiti hati anak dan istrinya. Pedes. Oke, jadi di sini Mawwa ngejelasin ya teman-teman. Padahal udah diingetin jangan ada kamera, tapi ternyata FBI aku udah lama blokir IF. Tektokan selalu sama mbaknya Afnan terkait anak. So tolong jangan digoreng. Oke. Padahal waktu pertemuan Mawwa udah minta jangan ada kamera. Di dalam ruangan abatinya nangis minta maaf dan peluk Afnan. Terus mau ngajakin bersatu lagi demi anak. Lalu spontan aku bertanya, kemarin saat berbuat seperti itu apakah kamu memikirkan anak? Tak setetes pun air mata jatuh dari mataku. Bukan karena tak sakit, tapi karena aku sudah terlalu kuat. Alhamdulillah Allah kuatkan hatiku untuk menjaga masa depan anakku. Afnan. Doain ya teman-teman semua. Saya jadi sedih ya. Lanjut. Dan di dalam ruangan itu keluargaku hanya diam. IF menangis dan meminta maaf kepada keluargaku. Tapi aku mengajukan salah satu syarat untuk membersihkan nama baik keluargaku di media terkait segala hal yang sempat menjelekan mereka. Tentang diriku tak perlu dibersihkan, tapi tolong keluarga yang sangat aku cintai jangan lagi diseret dalam luka yang bukan kesalahan mereka. Karena awal mula muncul langsung ke media. Kita tunggu itikat baiknya untuk klarifikasi di media. Teman-teman, kalian bahagia selalu ya. Tolong kuatkanlah aku sampai final, oke? Jadi ya itulah hasil diskusinya seperti itu. Mawwa sendiri mengajukan 2 syarat dan ya Ihsanul Fahmi malah bawa kamera ya. Kita dengerin dari pengacaranya. Begitu keluar dari mobil, Ihsanul turun, langsung dipanggil sama anaknya. Anaknya ada di mobil, di luar. Baiti. Langsung disamperin, dikasih mainan. Ihsanul membelikan mainan buat anakmu. Terus langsung dipeluk, dan itulah benar-benar kita merasakan satu hal yang
sangat ini ya, sedih sekali ya, karena kan 3 bulan nggak ketemu, kangennya luar biasa, benar-benar pecah lah air matanya, sehingga terharu semua melihat itu. Akhirnya kita masuk ke dalam dan kita diskusi dengan pengacaranya Mawa, dan kita bareng-bareng diskusi. Setelah itu baru sesi pertemuan para pihak antara Mawa dan Insanul. Jadi pihak Insanul memilih saya. Sudah bertemu, Mawa berikan 2 syarat untuk Ihsanul Fahmi. Apakah Insan akan meninggalkan Inara Rusli demi kembali bersama Mawa? Oke, 2 syarat. Pertama adalah Insanul harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti. Mungkin waktunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang kedua adalah Mawa mau minta bukti pernikahan siri terhadap Inara. Jadi kalau memang sudah nikah siri di tanggal 7, buktikan. Oke, jadi Mawa minta nih, mana nih bukti nikah sirinya ya? Kalian beneran berzino nggak berzino ya? Ditolong tunjukkan bukti pernikahan siri. Saat bertemu Mawa, Insanul ngulur waktu. Oke. Kenapa tidak pada saat tadi ditanya soal minta bukti pernikahan siri, kenapa nggak langsung ditunjukkan tadi atau dijelaskan oleh Insanul, Bang? Kan dia mengalami. Karena Iya. yang memegang bukti-bukti terhadap nikah siri ini adalah kakaknya Inara. Ya, kakaknya Inara yang pegang. Jadi nanti hari Selasa atau hari Senin atau Selasa kita jadwalkan untuk ketemu bareng untuk memberikan buktinya. Kita kan harus sampaikan ini karena bukan di Insanul, tapi pada waktu di Polda semua udah disampaikan juga sama Inara dan Insanul perihal masalah apa aja sih gitu loh. Kita cuma menyampaikan tapi belum bukti-buktinya. Buktinya nanti disampaikan di minggu depan ke Polda Metro Jaya juga. Mas Insanul berjanji menyanggupi syarat-syarat itu dong, Mas? Menyanggupi, semuanya menyanggupi. Memang tadi di saat ditanyakan langsung memang betul adanya, memang sudah menikah siri. Bukan buktinya pernah dikasih unjuk waktu di podcastnya Dr. Richard Lee ya? Ya kan? Kenapa sama Dr. Richard Lee dia terbuka sedangkan sama Mawa dia tertutup ya? Penuh dengan banyak alasan dan tidak langsung memberikan bukti. Aku sudah rimin dan memberikan dispensasi waktu di sorenya, tolong langsung dikasih bukti asli pernikahan siri mereka. Tapi faktanya bahkan sudah lewat 1 hari juga tidak terlampir bukti itu. Ya sudah, time is out. Allah Maha tahu apa yang mereka tutupi selama ini. Ya itu dari Mawa ya. Jadi Wardatina Mawa ini belum dapat lah bukti kalau mereka beneran nikah siri atau enggak nih. Karena Mawanya taunya mereka ini berzino gitu kan. At least nikah 12 tahun, aku dimoskin suami aku. At least aku cerai ngomong tapi gak kemakan omongan sendiri. At least aku punya buku nikah. At least aku tahu pin suami aku dan HP-nya bisa diperiksa. At least walaupun aku janda, tapi gak nikahin suami orang. At least aku pakai cadar karena Allah dan aku pertahankan karena Allah. At least aku nggak mau ikut-ikut lah. Lanjut lagi, next. Nah, Mawa sudah bulat untuk pisah dengan Ihsanul Fahmi. Udah bulat ya guys, udah bulat. Pernah hubungin Mawa nggak, Bang? Sampai saat ini? Kalau Insan ke Mawanya sepertinya masih ya, kalau Insan ke Mawanya. Kalau hubungan mereka berdua akan mau bikin pamit perceraian, benar nggak sih, Bang? Iya, kalau terkait perceraiannya memang Mawa sudah bulat untuk melakukan perceraian, tapi memang waktunya kapan itu masih belum bisa dipastikan tanggalnya, karena kan masih proses di Polda ini masih berjalan juga gitu. Oke, Bang, kemarin kan Inara waktu di Max itu bilang bahwa Inara ini ketegasan jawaban Mawa karena dia mau cepet-cepet pernikahannya dengan Insanul diresmiin. Mungkin dari Abang menanggapi hal tersebut gimana? Iya, kalau dari Mawa sih dia keberatan ya dengan statement gitu ya, karena dalam artian itu kan haknya Mawa semua ya, kenapa ya dia yang ngatur gitu kan kasarnya. Jadi memang Mawa akan bercerai, iya dia sudah bulat. Hanya kapannya
ya itu nanti dia yang memutuskan gitu. Itu dari pihak pengacaranya Mawa. Kalau Mawa emang udah bener-bener mau pertemuan tadi yang dibahas, ya balik lagi, Mawa nggak akan mau balikan. Ya, pesan Nohok kuasa hukum Inara ke Mawa. Oke, kita dengerin guys. Hukum Islam, istri itu harus nurut sama suaminya. Kasiri itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang benar aja. Ini kan ancaman pidana yang diadukan oleh saudara M ya terhadap Inara Rusli ini kan adalah ancaman pidana yang sebenarnya di bawah 2 tahun. Oke? Jadi terhadap ancaman pidana yang di bawah 2 tahun sebaiknya dilaksanakan restoratif justice saja. Karena kenapa? Kalau mau berpanjang-panjangan ini jangan harap bisa menahan Inara Rusli kalaupun nantinya ditetapkan sebagai tersangka. Oke? Karena kenapa? Ancaman yang di bawah 2 tahun tidak layak untuk dilakukan penahanan. Yang pertama. Tapi kalau mau berpanjang-panjangan ya saya rasa saya menghimbau lah ya, saudara M, kamu pikir baik-baik ya. Perkara hukum tuh nggak enak loh. Ya, jangan juga perkara hukum tuh diusahakan untuk dinikmati, menjadi nyaman. Itu tidak ada satu perkara hukum manapun itu bisa membuat orang tuh nyaman. Ya, walaupun kamu pelapor, kamu juga akan dipanggil-panggil, kamu akan memberikan keterangan, melengkapi keterangan dan lain-lain. Itu adalah upaya yang sangat melelahkan. Sehingga saran daripada saya, ya kan, tempuhlah restoratif. Ya kan, toh kamu juga masih menerima nafkah dari suamimu kan, yaitu Fahmi ya, Insanul Fahmi. Ya, jadi dalam hal ini harusnya kamu menerima nafkah dia, terus kamu melaporkan dia. Menurut saya menurut saya kurang sopan, gitu loh. Ya, nah dan artinya dengan adanya konflik seperti ini kan, ya kamu juga banyaklah memperoleh berkah ya. Menurut saya ya kami ini mendatangkan berkah buat kamu. Sehingga kamu secara aturan agama Islam ya kamu harus taat kepada suami gitu loh. Bukan malah memojokkan suami gitu ya. Ya malah berusaha merusak suami gitu. Ya kan, toh karir suamimu itu kan nanti kamu juga yang menikmati hasilnya gitu loh. Secara hukum Islam, istri itu harus nurut sama suaminya. Istri kan menganggap suaminya imam, betul tidak? Ya kan? Imam itu artinya apa? Guru. Ya kan? Yang bisa membawa keluarga itu ke arah yang baik dan lain-lainnya. Ya kan? Di sini kan dia berbuat baik kok. Ya kan? Walaupun ada hubungan ya yang diklaim sudah ada nikah siri, itu kan ibadah sebenarnya. Artinya jangan dong istri pertama melarang ibadah suaminya. Yang benar aja. Saudari M, kamu punya karir yang bagus, ya. Ya, belakangan saya lihat di antara konflik-konflik ini kamu juga ada berkah lah, ya, dari konflik ini, gitu loh, ya. Jadi harusnya disadari segera sebelum terlambat ini loh, ya. Kesenangan itu bisa tiba-tiba berakhir loh nanti, saya kasih tahu. Ya. Kalau mau kesenangan yang permanen, perdamaian. Kesenangan yang permanen kamu dapat. Tapi kalau kamu mau kesenangan yang sementara, nanti tiba-tiba ketidaksenangan yang datang padamu, ya udah. Gimana guys ya respon dari pengacaranya ya? Kayaknya harusnya Mawa juga udah tahu deh. Ketika dia melaporkan dia bakal dipanggil-panggil, kayaknya itu dia udah tahu deh. Kenapa dulu Inara juga tidak bertahan dengan Virgon, kan ibadah. Secara hukum Islam, istri itu harus nurut sama suaminya. Kasiri itu kan ibadah sebenarnya. Seorang istri harus nurut sama suaminya. Nikah siri itu kan sudah ibadah. Nggak pengacaranya, nggak si perempuannya, sama aja ini, ya kan? Katanya mau damai, mau minta maaf, tapi maksa. Ya, maksa. Oke lah. Bener sih ini, bener seorang istri harus nurut sama suami, bener Pak. Tapi suami yang gimana dulu Pak? Apakah kita harus nurut sama suami-suami yang berselingkuh di belakang istrinya, atau sering ketemu diam-diam di belakang istrinya? Itu ajaran siapa? Panutan siapa? Rasulullah. Malu sama Rasulullah. Rasulullah nggak begitu. Nggak ada pertemuan diam-diam. Nggak ada perselingkuhan di kisah hidup Rasulullah ya. Jadi nggak usah bawa-bawa agama.
Yang pentingnya tuh nggak usah bawa agama, ya. Maksa kau itu, maksa. Nggak pengacaranya, nggak si inarohnya, hah? Dan Rasulullah itu nggak beredar videonya dia waktu week tuh sebelum dia nikah siri, nggak ada. Jadi tuh nggak usah bawa-bawa agama deh, belajar dulu kalian, ya. Jangan, aduh kasihan Rasulullah yang sudah apa namanya itu mengajarkan etika atau hal-hal yang baik, ya. Ini sampai kepada kita manusia akhir zaman ini tuh, aduh kayaknya sudah berantakan tuh ajaran dari Rasulullah itu. Kasihan beliau, ya Allah. Maksudku tuh kalau memang itu ya biar aja, nggak usah ngebawa agama, bud. Itu dia komentar pedes dari netizen. Ini kita ngebahas Inaro ya dengan pengacaranya. Kita nggak tahu siapa tuh Inaro ya. Teruntuk Mawa, kalau kau butuh jubir, kau kabari kakak ya dek. Jangan kau pancing-pancing emosi kakak. Jangan pula tiba-tiba kau cabut laporan kau tiba-tiba. Jangan kayak gitu. Ya, banyak ini barisan mama STM yang mau jadi perwakilan kau untuk berbicara kepada si Nara itu ya. Jangan sampai kau tarik. Heran juga ya kan, kita lihat gitu cinta segitiga antara si Nara, Mawa dan si Insanul ini gitu. Nggak udah aku lihat dia PPK gitu. Maksud aku gini. Gimana tuh? Kenapa mesti si Insanul gitu loh? Mas aku kan banyak laki-laki lain. Ya udah kalau misalkan dia udah nggak bener, udah misalkan udah selingkuh, apa cari aja laki-laki yang lain, ya kan? Kan banyak gitu. Yang lebih cakep, lebih ganteng, lebih keren, lebih kaya. Aku yakin dapat kayak si Mawa ini bakal dapat yang lebih cakep, lebih ganteng, lebih kaya. Ya mungkin lebih soleh kali. Ya. Pasti dapat kayak si Inara juga. Aku rasa misalkan dilepaskannya lah itu, pasti dia bakal dapat mungkin suami yang lebih soleh, yang lebih kaya, ya lebih segala macam. Jadi kayak gini, maksudku gini. Dibicarakan di seluruh Indonesia, dihujat lah, diapakan lah, diinikan lah gitu kan. Jadi masalah besar gitu. Kan ribet gitu. Kalau aku aja udahlah capek, aku pun cantik, aku pun inilah gitu kan. Aku pun orang terkenal, udahlah pasti banyak yang mau sama aku gitu. Apa itu aja, ya kan? Maksud aku gini. Bangga kali gitu si Insanul itu, bener nggak? Kayak diperebutkan bidadari. Padahal kan kalau kita lihat gitu ya bukan body shaming ya gitu. Maksudnya kalau kita lihat ya be aja lah dari wajahnya. Be aja lah dari udahlah. Maksud aku bukan, agamanya bagus bang, bukan di situ. Tipe Inara itu loh. Kok segitunya gini nih cewek nih berdua ini. Ya. Heran. Move on. Itu aja kalian. Iya. Jadi gak kelar-kelar ya beritanya. Ini ya teman-teman, ini untuk updatean dari kasus Mawa dan Insanul Fahmi dengan Inara. Jadi untuk saat ini updateannya adalah mereka udah ketemu ya. Tapi balik lagi kita ngikut kata pengacaranya Mawa aja. Kalau Mawa nggak akan balik lagi. Jadi banyak juga deh kayak netizen yang tadi yang sebelumnya ya. Ini mana dia sampai waduh, aroma balikan nih kan ya. Ketemuan. Ya gimana menurut kalian? Ya kayak gini aja update-nya. Sampai jumpa di next video. Mari kita ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.